Kalian tahu nggak sih tentang psikologi industri? Atau apa yang kalian tahu tentang psikologi industri? This relates to describing job requirements and assessing individuals' ability to fulfill them, isn't it? 개인과 조직의 성과를 평가하는 기준을 개발한다는 그래? 现力学在7月4日的地上不是吗? Nah, yang mereka semua bilang adalah benar. Jadi, psikologi industri dan organisasi merupakan implementasi ilmu psikologi di dalam dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Zalfa Kortunada dari kelas PS24F yang akan menjelaskan secara singkat tentang psikologi industri dan organisasi. Let's go! Menurut Mansky dalam Merliana 2015, psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan dunia kerjanya, dan ini menekankan penyelidikan manusia terhadap tujuan individu dalam lingkungan kerja dan orang-orang yang ada di sekitarnya, serta pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Munandar 2001, psikologi industri dan organisasi merupakan suatu kesatuan pengetahuan yang berisikan kebenaran, aturan serta prinsip tentang perilaku manusia dengan pekerjaannya. Menurut G.A. Amott tahun 2004 mengatakan bahwa ada 4 bidang utama dari psikologi industri dan organisasi ini. Di antaranya ada psikologi personalia, psikologi organisasi, psikologi pelatihan dan pengembangan, dan psikologi ergonomi. Psikologi industri dan organisasi juga berkaitan dengan mendeskripsikan persyaratan pekerjaan dan menilai kemampuan individu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, setelah karyawan direkrut, psikologi industri dan organisasi ini mempelajari dan mengembangkan cara untuk melatih, mengevaluasi, dan menanggapi evaluasi tersebut. Jadi, sebagai konsekuensinya dari perhatiannya terhadap karakteristik kandidat, psikologi industri juga harus mempertimbangkan masalah legalitinya terkait diskriminasi dalam perekrutan. Moreover, psikologi industri dan organisasi juga tertarik pada bagaimana hubungan antara karyawan mempengaruhi karyawan serta kinerja dalam bisnis, termasuk pada mempelajari kepuasan, motivasi, dan komitmen pekerja. Bidang ini juga mempelajari kepuasan, motivasi, dan komitmen pekerja. Bidang ini juga mempelajari bagaimana manajemen, terus kepemimpinan dan budaya organisasi, serta bagaimana struktur organisasi, gaya manajemen, dan kepemimpinan, norma sosial, dan ekspektasi mempengaruhi perilaku individu. Lalu, sebagai spesialis psikologi industri dan organisasi, biasanya membahas masalah tentang rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, pengukuran kinerja, motivasi di tempat kerja, dan sistem penghargaan, serta kualitas kehidupan di tempat kerja tersebut, dan lain-lainnya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang psikolog industri dan organisasi. Yang pertama, yaitu harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, merancang dan mengoptimalkan pekerjaan dan kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, merumuskan dan melaksanakan program pelatihan dan mengevaluasi efektivitasnya. Yang keempat, of course, melatih karyawan. Yang kelima, mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi kinerja dan organisasi. Serta yang terakhir, menilai preferensi konsumen, kepuasan pelanggan, dan strategi pasarnya. Jadi, psikologi industri dan organisasi ini mempelajari bagaimana perilaku dan sifat manusia mempengaruhi pekerjaannya dan bagaimana mereka terpengaruh oleh pekerjaannya. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila kurang dimengerti atau dijelaskan secara singkat sekali. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.